Ini adalah kisah tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Indah yang mengalami penderitaan luar biasa akibat kekerasan dan perlakuan buruk dari suaminya. Namun suatu hal tak terduga terjadi, seekor buaya muncul dan berubah menjadi ratu buaya putih berdiri di depan Indah. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak cerita yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Malam itu, Indah duduk di sudut kamar kecilnya. Di tangannya tergenggam kain yang sedang dijahitnya, berusaha memperbaiki pakaian lama agar masih bisa dipakai. Perutnya yang membesar membatasi gerakannya. Namun ia tetap tekun bekerja. Di dalam rahimnya, janin bergerak pelan, seolah mencoba mengirimkan kekuatan kepada sang ibu. Namun hati Indah terasa sangat berat. Tangisnya sering jatuh tanpa suara, terutama saat ia mendengar deru motor Dani, suaminya, yang baru saja meninggalkan rumah. Dulu, Dani adalah pria penyayang dan perhatian, terutama saat mereka baru menikah. Namun seiring waktu, terutama setelah usahanya gagal, sifatnya berubah drastis menjadi kasar dan menyalahkan Indah tanpa alasan. Malam-malam Dani kini sering dihabiskan di luar rumah, bertamu ke wanita lain, lalu pulang dalam keadaan mabuk. Indah, yang tengah hamil besar, harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan mereka. Ia berkeliling kampung menjajakan kue, membawa baki di atas kepala meski tubuhnya sering lelah. Semua dilakukannya demi anak dalam kandungan yang ia yakini tidak berdosa, satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Namun, perjuangan Indah tak pernah dihargai Dani. Setiap kali ia mendapatkan uang hasil berjualan, Dani datang dan mengambilnya dengan alasan untuk keperluan penting. Uang itu kadang dipakai berjudi, kadang untuk membeli minuman keras, atau bahkan untuk menyenangkan wanita lain. Indah hanya bisa menahan sakit di hatinya. Ia tahu melawan Dani hanya akan memperparah luka. Tamparan dan hinaan menjadi santapan sehari-harinya. Suaminya pulang larut malam, mabuk, dan melampiaskan amarah padanya. "Kamu itu beban. Kalau bukan karena bayi itu, aku sudah tinggalkan kamu sejak lama," kata Dani suatu malam sebelum menampar pipi Indah. Malam itu, Indah tidak menangis. Ia hanya diam menatap lantai, menahan sakit di pipi dan luka yang lebih dalam di hati. Ia tak tahu sampai kapan mampu bertahan. Setiap pagi, Indah bangun lebih awal dari yang lain. Dengan perut besar, ia menyiapkan adonan kue dan berjalan keliling kampung, berusaha tersenyum meski hatinya hancur. Ia tak ingin orang lain tahu penderitaannya. Namun beban yang dirasakannya makin berat tiap hari. Tetangga sebenarnya sadar akan penderitaan Indah. Mereka sering mendengar teriakan Dani dan melihat lebam di wajah Indah. Namun, mereka hanya berbisik di belakang, takut menghadapi amarah Dani. Indah pun sadar, tak ada yang bisa diandalkan. Suatu malam, setelah Dani pergi entah kemana, Indah duduk sendirian di ruang tamu kecil. Perasaan lelah, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia memandang pintu rumah yang sudah usang, sadar bahwa jika Dani kembali, ia mungkin akan menghadapi tamparan lagi. Namun malam itu, ia merasa tak sanggup lagi. "Kenapa aku harus terus begini?" pikir Indah, air mata mengalir deras. Ia menyentuh lembut perut besarnya, berbisik, "Nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ibu berjanji akan lakukan apa saja demi melindungimu." Hatinya pun kacau. Ia memutuskan keluar rumah, mencari ketenangan. Ia berjalan tanpa arah menyusuri jalan kecil di dekat sungai. Udara malam dingin, tapi Indah tak peduli, hanya ingin menjauh dari penderitaan. Di pinggir sungai, ia berhenti, menatap air yang mengalir tenang, bayangan bulan di permukaan. Begitu berbeda dengan hatinya yang bergolak. Namun tiba-tiba, rasa pusing menyerang, tubuhnya melemah, pandangan mulai kabur. "Ya Allah, tolong!" bisiknya pelan, sebelum tubuhnya terjatuh ke dalam arus sungai yang deras. Arus sungai membawa tubuh Indah yang tak berdaya. Dalam sisa-sisa kesadaran, ia merasakan sesuatu yang besar mendekat. Bayangan putih muncul di bawah air, mendekat dengan cepat. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi sebelum hilang sepenuhnya, ia merasakan tubuhnya diangkat dari air. Sensasi hangat menyelimuti dirinya. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika Indah membuka mata,
Ia merasa terbaring di atas sesuatu yang lembut. Udara di sekitarnya terasa hangat. Sangat berbeda dari dinginnya air sungai tadi. Ia mencoba menggerakkan tubuh. Meski lemas luar biasa, pandangannya kabur. Namun ia bisa melihat langit-langit tinggi dengan ukiran indah, seperti istana. "Di mana aku?" gumam Indah pelan, nyaris tak terdengar. Dari kejauhan terdengar langkah kaki perlahan mendekat. Lalu muncullah sesosok wanita dalam balutan gaun putih berkilauan, memantulkan cahaya seperti sinar bulan. Wajahnya amat cantik, nyaris tak nyata, dengan sorot mata lembut yang memancarkan ketenangan. Rambutnya panjang terurai, berwarna putih keperakan, menambah aura mistis yang memesona. Wanita itu tersenyum lembut kepada Indah. "Akhirnya kau sadar," ucapnya, suaranya lembut seperti aliran sungai di pegunungan. Indah tertegun. Ia berusaha bangkit meski tubuhnya masih lemah. Siapa Anda? Dan di mana aku?" Wanita itu mendekat dan duduk di sampingnya. "Aku adalah Ratu Buaya Putih. Kau berada di tempat perlindunganku, jauh dari desamu." Indah terdiam, kebingungan dengan penjelasan itu. Namun perlahan, potongan-potongan ingatan mulai kembali. Arus sungai yang deras, sesuatu yang besar yang menariknya keluar dari air. Matanya membelalak. "Jadi, Anda yang menyelamatkan saya?" Ratu itu mengangguk pelan. "Aku melihatmu dalam kesulitan. Hatiku tersentuh oleh penderitaanmu. Indah, aku tahu segalanya tentang apa yang telah kau lalui." Mendengar itu, air mata Indah jatuh begitu saja. Semua luka yang selama ini ia pendam seakan pecah. Ia menangis di hadapan wanita itu, meluapkan segala sakit yang selama ini terpenjara dalam diam. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Suamiku menyiksaku. Aku bekerja siang malam untuk anakku, tapi tetap tak dihargai. Aku ingin lari, tapi tak punya tempat untuk pergi." Ratu Buaya Putih mendengarkan dengan sabar. Tatapannya penuh kasih. Setelah tangis itu reda, ia berkata lembut, "Engkau wanita yang kuat, Indah. Tidak semua orang bisa bertahan seperti dirimu. Tapi kini, penderitaanmu akan segera berakhir." Indah menatapnya dengan mata penuh harap. "Apa maksud Anda?" Sang ratu mengangkat tangannya, dan sekejap kemudian, sebuah cincin emas berkilau muncul di telapak tangannya. Cincin itu indah, berukir sisik buaya halus, dengan batu permata kecil di tengah yang bersinar seperti bintang. "Cincin ini adalah hadiah dariku untukmu," katanya. "Ia memiliki kekuatan magis. Kau bisa mengajukan 3 permintaan, apapun yang kau inginkan, dan cincin ini akan mengabulkannya. Tapi ingat, gunakanlah dengan bijak, terutama untuk melindungi dirimu dan anakmu." Indah menatap cincin itu dengan kagum. "3 permintaan?" gumamnya, hampir tak percaya. "Ya," jawab sang ratu. "Tapi ingat, kebahagiaan sejati tak hanya berasal dari terkabulnya keinginan. Gunakan kekuatan ini untuk membangun hidup yang lebih baik, bukan untuk balas dendam. Aku percaya padamu, Indah." Dengan tangan gemetar, Indah menerima cincin itu. Air matanya kembali mengalir, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Terima kasih banyak, Ratu. Saya tak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda." Ratu Buaya Putih tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menjalankan takdirku. Yang harus kau lakukan sekarang adalah memulai hidup baru. Jadilah kuat untuk dirimu dan anakmu." Perlahan, sang ratu bangkit. Tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Sebelum benar-benar menghilang, ia berbisik, "Ingatlah, Indah, kebahagiaanmu ada di tanganmu sendiri." Indah hanya bisa terdiam menyaksikan sosok itu lenyap dari pandangannya. Ia mendapati dirinya sendiri di tempat itu. Tapi rasa takut yang selama ini menghantui seperti lenyap begitu saja. Ia menggenggam cincin itu erat-erat, merasakan hangat dan kekuatannya. "Aku harus berubah," pikirnya. "Demi anakku, aku harus bangkit." Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Hutan yang indah lenyap.
Indah kini berdiri di depan sebuah rumah besar dengan halaman luas. Rumah itu kokoh, dindingnya bercat putih bersih. Ia tertegun. Apa ini? Lalu ia sadar, ini adalah hasil dari permintaan pertamanya. Meski belum terucap, hatinya memang amat menginginkan rumah yang aman dan layak untuk membesarkan anaknya. Cincin itu telah membaca isi hatinya. Ia melangkah masuk. Segalanya sudah tersedia. Perabotan, makanan, bahkan kamar bayi yang indah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Indah merasa tenang, merasa terlindungi. Di depan cermin, ia memandangi bayangannya sendiri. Wajah yang dulu suram kini memancarkan harapan baru. Ia mengusap perutnya yang membuncit dan berkata lirih, "Anakku, mulai sekarang, kita akan hidup lebih baik." Ibu berjanji. Pagi pertama di rumah barunya terasa begitu berbeda. Sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai putih, menyelimuti ruangan dengan kehangatan. Indah membuka mata, terdiam sejenak memastikan bahwa ini semua bukan mimpi. Ia mengelus cincin di jari manisnya, benda kecil yang telah mengubah segalanya hanya dalam sekejap. Indah melangkah keluar dari kamarnya dan mulai menjelajahi rumah barunya yang besar dan nyaman. Dapur lengkap yang rapi, ruang tamu luas yang hangat, serta kamar bayi yang indah menanti kehadiran buah hatinya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, Indah tidak pernah membayangkan bisa memiliki tempat tinggal seperti ini. Ia mengusap perutnya yang membesar, berbisik lembut, "Nak, semua ini untukmu." Namun, Indah sadar rumah ini hanyalah awal dari perjalanan baru. Ia harus memastikan bahwa kehidupan anaknya kelak tidak hanya nyaman, tetapi juga aman dan terjamin. Dengan tekad bulat, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan Indah mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia memutuskan untuk kembali menekuni keahliannya yang lama, membuat kue. Dengan bantuan cincin ajaib yang ia miliki, ia membuat permintaan kedua, "Aku ingin memiliki bisnis kue yang sukses dan cukup besar demi masa depan anakku." Dalam waktu singkat, sebuah toko kue kecil nan cantik berdiri di sudut kota, dengan papan nama, "Kue Indah," yang menarik perhatian banyak pelanggan. Mengandalkan resep tradisional yang dipelajarinya sejak kecil, Indah menciptakan kue lezat yang disukai banyak orang. Bisnisnya berkembang pesat. Pelanggan datang setiap hari, dan beberapa restoran besar mulai memesan kue buatannya. Dengan penghasilan yang meningkat, Indah tidak lagi khawatir akan masa depan anaknya. Ia telah menjadi wanita mandiri yang mampu membiayai hidupnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, pada malam hari, Indah merasakan kontraksi yang makin kuat. Ia tahu waktunya telah tiba. Dengan bantuan para bidan yang dipanggil ke rumah, Indah melahirkan seorang bayi laki-laki sehat. Tangisan pertama anaknya memenuhi ruangan, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan ke dalam hati Indah. Ia menatap wajah mungil sang bayi yang tertidur di pelukannya dan berkata sambil meneteskan air mata, "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Mulai sekarang, ibu akan melakukan segalanya untuk membuatmu bahagia." Bayi itu diberi nama Akbar, yang berarti besar dan mulia. Nama itu menjadi harapan Indah agar anaknya tumbuh menjadi sosok kuat dan penuh kasih. Berbeda dari ayahnya yang dulu. 5 tahun berlalu dengan cepat. Kini Akbar telah berusia 5 tahun. Tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Indah menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, mengurus Akbar dan mengelola bisnis yang terus berkembang. Dengan penghasilan yang stabil, Indah mampu memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Akbar tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang lembut. Ia sering membantu ibunya di toko kue. "Ibu, aku mau bantu jualan supaya ibu nggak capek," kata Akbar suatu hari. Indah tersenyum haru, lalu mencium kening anaknya dengan penuh kasih. Di tengah kesibukannya, Indah tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia selalu berdoa kepada Allah, bersyukur atas semua berkah yang diterimanya. Ia juga sering memandang cincin ajaib di jarinya, mengingat kebaikan Ratu Buaya Putih yang telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Namun, permintaan ketiga belum pernah ia gunakan. Ia memilih menyimpannya, yakin bahwa suatu hari cincin itu akan berguna untuk sesuatu yang benar-benar penting. Kini,
Indah hidup dalam ketenangan, jauh dari penderitaan masa lalu. Namun, ia sadar bahwa dunia tidak selalu memberi akhir bahagia bagi semua orang. Tanpa ia ketahui, bayang-bayang masa lalunya perlahan mendekat, membawa sebuah pertemuan tak terduga yang akan menguji hatinya. Pagi itu, Indah duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Akbar, yang kini berusia 5 tahun, berlari-lari kecil di halaman, tertawa ceria sambil bermain dengan kelinci peliharaan mereka. Melihat tawa anaknya, hati Indah dipenuhi kebahagiaan. Hidupnya terasa begitu tenang. Namun, di sudut hatinya, ia tak bisa sepenuhnya melupakan masa kelam bersama Dani, suaminya dulu. Ia tak pernah tahu kabar Dani setelah kepergiannya. Kadang, Indah bertanya-tanya bagaimana keadaan pria itu, tapi selalu menepis rasa penasaran itu. Baginya, Dani adalah bagian dari masa lalu yang tak perlu diingat. Siang itu, takdir mempertemukan sesuatu yang tak terduga. Saat Indah sedang membereskan kue-kue yang akan diantar ke tokonya, terdengar suara serak dari depan gerbang rumah. "Bu, tolong! Bu, saya lapar, saya belum makan." Indah menghentikan pekerjaannya dan berjalan menuju gerbang. Di sana, ia melihat seorang pria lusuh dan kotor dengan wajah kusut, tubuh kurus kering, dan rambut acak-acakan. Pria itu memegang mangkuk plastik kecil yang diulurkannya ke arah Indah. Hati Indah tersentuh. Ia segera kembali ke dalam rumah, mengambil beberapa lembar uang dan makanan, lalu kembali ke depan untuk memberikannya kepada pria tersebut. Namun saat Indah melangkah mendekat, tubuhnya tiba-tiba membeku. Pria itu menatap ke atas, dan Indah langsung mengenalinya. Itu Dani. Mata Indah membelalak, nafasnya terhenti sesaat. Dani, suaminya yang dulu sering kasar, kini berdiri di depannya dengan penampilan yang menyedihkan. Dani juga tampak terkejut saat melihat wanita yang hendak memberinya uang adalah Indah. "Indah!" Dani tergagap, matanya yang suram melebar menatap wanita yang dulu menjadi istrinya. Indah tidak menjawab, tangannya gemetar memegang makanan dan uang yang hendak ia berikan. Wajah pria itu, yang dulu penuh luka dan kesalahan, kini terlihat rapuh dan lelah, seperti bayangan dirinya sendiri yang dulu. Dani jatuh berlutut di hadapan Indah. Air matanya mengalir deras. "Indah, maafkan aku. Maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah kehilangan segalanya," ucapnya dengan suara terseduh. Indah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia memandang pria yang dulu menghancurkan hidupnya. Pria yang mengambil uangnya, memukul, dan menghinanya. Namun sekarang, pria itu tampak begitu hancur dan rapuh. Dengan suara serak, Dani melanjutkan, "Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, tapi aku menyesal, Indah. Aku kehilangan semua hartaku karena judi, ditinggalkan oleh wanita-wanita yang dulu bersamaku. Aku bahkan sakit-sakitan dan tak mampu bekerja. Hidupku hancur. Indah, maafkan aku." Air mata Dani mengalir deras saat ia bersujud di kaki Indah, memohon ampun. Indah menarik napas panjang, mengenang semua penderitaan yang pernah ia alami. Ia ingin marah dan meluapkan semua luka lama. Tapi melihat pria itu yang sudah jatuh begitu dalam, ia merasa dendam tak ada gunanya. Indah berjongkok, meletakkan makanan dan uang di hadapan Dani. Dengan suara lembut, ia berkata, "Mas Dani, aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf bukan berarti aku lupa. Hidupku sudah berubah, dan aku tak ingin kembali ke masa lalu." Dani menatap Indah dengan mata penuh penyesalan. "Indah, aku tak pantas menerima ini, tapi terima kasih banyak." Indah berdiri, menatap pria itu untuk terakhir kalinya. "Mas, gunakan uang ini untuk memulai hidup baru. Aku harap suatu hari nanti, Mas bisa menemukan jalan yang lebih baik." Dani terdiam, memandangi uang dan makanan yang diberikan Indah. Sebelum pergi, matanya tertuju pada seorang anak kecil yang berdiri di pintu rumah, memperhatikan dari kejauhan. Itu Akbar, anak Indah. Air mata Dani kembali mengalir. Itu anakku?" tanyanya dengan suara bergetar. Indah menoleh ke arah Akbar, lalu kembali menatap Dani. "Ya, ini anakmu.
Tapi dia tidak tahu siapa ayahnya. Dan aku tak ingin dia tahu. Biarkan dia hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Dani mengangguk pelan, menunduk dalam-dalam. Aku mengerti. Terima kasih. Indah, terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk hidup. Dani bangkit perlahan, mengambil makanan dan uang itu, lalu berjalan pergi dengan langkah yang lemah. Indah menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasa lega sekaligus sedih. Ia tahu pertemuan ini adalah bagian dari takdir, sebagai pengingat bahwa hidup selalu membawa konsekuensi atas setiap perbuatan. Ketika Dani benar-benar hilang dari pandangan, Indah masuk kembali ke dalam rumah. Akbar mendekatinya dan memandang ibunya dengan mata penuh ingin tahu. "Ibu, siapa orang itu?" tanya Akbar. Indah tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Hanya seseorang dari masa lalu, Nak. Tidak perlu kamu pikirkan." Akbar mengangguk dan kembali bermain. Sementara itu, Indah duduk di ruang tamu, menatap cincin di jarinya. Ia menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam atau kesedihan, melainkan dari kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan. Cerita ini menggambarkan perjalanan Indah dari penderitaan menuju kebahagiaan, dengan pesan bahwa meski hidup penuh ujian, setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit, terutama jika mereka memiliki hati yang tulus dan berani menghadapi masa depan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.